Bareng saya lagi di Desainanto, kali ini di halaman belakang karoseri Laksana bersama project leadernya bis-bis listrik nih Pak Utomo nih. Udah siap pulang tapi bisnya belum siap. Lagi barusan ambil inverter. Nah, tepaknya sudah dibawa, tepaknya. Oke, kita mau lihat-lihat unit bis listrik untuk pertama kalinya pakai Legacy SR3 Neo Ultimate. Nah, ini pakai Hyundai, teman-teman. Hyundai logo H. Nah, ini unitnya kita reviewnya di belakang ya, enggak apa-apa ya. Karena unitnya akan loadingnya dari sini nanti masuk ke truk itu, tapi masuknya di sana. Nanti proses loadingnya kita ikutin juga, seru kayaknya gitu. Nah, kita review unitnya seperti apa spesifikasinya biar teman-teman juga tahu unit eh, bis listrik karoseri Laksana yang tidak hanya dipakai untuk Transjakarta, untuk dulu ada di mana itu yang dibuat apa bis AJK itu yang di Sumatera itu teman-teman gitu. Aku lupa PUPR bukan bukan PUPR apa aku lupa. Itulah pokoknya yang di sana itu. Oke, ini baru dimasukin barang-barang untuk pendukungnya karena ada yang menarik di dalamnya teman-teman. Di situ nanti kita lihat. Yuk kita ke depan bareng Legacy SR3 Panorama Ultimate R dengan sasis Hyundai. Hyundai apa lagi Pak Ud? Hyundai apa? Elexcity. Tipe nih Elexcity itu. Oh ya, Hyundai Elexcity. Big Bus 12 meter dengan baterai di atap, ada bagasinya. Seperti apa spesifikasinya dan unitnya? Simak sampai selesai. Jangan lupa subscribe dulu untuk sasis langkah-langkah sasis baru-baru yang tidak normal di Indonesia, yang baru datang, yang apapun itulah hadir di Indonesia, dan pastinya Laksana menjadi solusi bagi teman-teman yang ingin membuat bodinya. Sasismu langka, sasismu baru, masukkan ke Laksana, jadi unitnya. Gitu. Yuk kita review lebih lengkapnya. Nah, ini dia teman-teman. Cakep ya dari depan ya. Legacy SR3 Panorama Elexcity Hyundai. Nah, pakai panorama, pakai apa? Neo loh ini, versi Neo loh. Bus listrik pertama loh. Rangkanya kelihatan di dalam tuh. Nanti kita jelaskan kenapa kok masih rangka-rangka gitu. Oke. Jadi ini untuk pertama kalinya project Laksana pakai baterai di atap Legacy series, teman-teman. Nah, jadi ini unitnya 12 meter panjangnya, secara dimensi panjang 12 meter, lebar 2,5 meter dengan ground clearance-nya kita standar sih. Cuma untuk FOH dan ROH-nya atau front overhang-nya itu derajatnya agak turun, teman-teman. Derajatnya agak turun, jadi tidak seperti unit standar kita yang 12 meter pakai reguler untuk wisata ataupun akap. Belakangnya untuk front overhang-nya juga derajatnya agak sedikit turun tuh. Jadi bisa dibilang unit ini front overhang, rear overhang lebih rendah dibandingkan unit yang standar. Nah, teman-teman bisa cek itu, naik sedikit aja sudah kelihatan agak agak ini ya, agak ceper gitu ya. Gitu teman-teman. Untuk kaca atas kita sama, kaca atasnya kurang lebihnya mengadopsi punya Legacy series teman-teman, dengan ada derajat lengkung dan tingginya juga kurang lebihnya kita menyesuaikan ya. Menyesuaikan kurang lebihnya spesifikasinya sama kaca atas untuk bagian kanan kiri. Gitu. Untuk kaca depan kita pakai kaca depan yang punya Legacy SR3 Panorama yang versi awal atau gen awal atau SR2 dulu ya. Kita pengenalannya di SR2 S-series dulu yang kaca single punya Sun ya kalau nggak salah pertamanya itu. Terus kalau di SR3 punya Gumarang Jaya, Nyaman Holiday dan lain-lain. Itu teman-teman. Jadi kita adopsi, kita aplikasikan di unit Elexcity Bus Hyundai ini. Itu. Nah, terus pintu depan dan juga pintu tengah dia pakai sistemnya pneumatik semua. Jadi tinggal pencet tombol. Gitu teman-teman. Tinggal pencet tombol saja untuk bagian pintu depan dan juga pintu tengah. Ini teman-teman masih sambil pada ngerjain yang bagian sisi sebelah kanan dan ada interior sedikit tuh. Kita perlu rapikan sedikit di bagian itu. Kita ada custom sedikit di situ. Itu teman-teman. Dari tampak sebelah kiri seperti ini, teman-teman. Dari tampak sebelah kiri ada pintu kiri depan dan pintu tengah. Kemudian di belakang situ untuk sistem elektrikal ya. Jadi kalau untuk
bis-bis elektrik seperti ini pintunya kayaknya dominan di tengah kayak bis-bis premium karena di sana untuk sistem electrical unitnya ini. Nah gitu yang diaplikasikan atau disambungkan ke atas. Nah nanti ke atasnya lewat mana kita cek ya ke dalam ya, ke atasnya itu apakah lewat belakang atau lewat depan untuk kabel-kabelnya karena ini kan terkoneksi ya untuk baterai ke area engine atau apa ya dinamo di belakang dan lain-lainnya. Itu teman-teman. Untuk partnya sendiri yang bagian bawah kita pakai aluminium ya teman-teman. Di bagian sini kita pakai plat aluminium, yang atasnya kita pakai plat galvanis dan ini ultimate teman-teman. Kita pakai tekukan lambung loh. Kita pakai tekukan lambung. Tingginya seberapa? Ini tingginya bodi kurang lebih yang bagian bawah itu sama kayak Discovery kita teman-teman. Tinggi bodinya kurang lebihnya sama dengan Discovery dan ditambah atas itu sekitar 40. Ini hampir sama kayak double decker loh, 4 meteran loh teman-teman, 4 meter sekian ini loh. Tapi cakep ya, ganteng ya, cakep kan? Nah, cakep sih pastinya harusnya. Gitu. Tuh, jangan matiin dulu. Urepke. Oke, nanti bagasinya kita buka dari sebelah kanan. Kanan ada itu. Kita buka dulu deh dari sebelah kiri ya teman-teman. Biar teman-teman juga bisa buka bagasinya. Aduh, udah dikunci. Udah dikunci teman-teman bagasinya. Jadi bagasi ini dua ini aktif loh. Bagasi dua ini aktif. Kalau ini mau jalan akap, tinggal daya baterainya itu bisa menempuh berapa ratus kilometer. Gitu ya. Minimal kalau untuk trayek Jateng ke Jakarta, ya bisa dibilang 600 sampai 700 kilometer mungkin mencukupi ya. Sampai baterai tidak harus drop di bawah 20% ya. Mungkin amannya sih sekitar 650 sampai 750 kilometer ya mungkin ya. Karena kan Semarang Jakarta sendiri hampir 400 500-an ya. Gitu teman-teman. Jadi biar nggak drop di bawah 20% charger ulang. Nah, kalau bisa di atas 750 pastinya akan lebih baik. Mungkin akap akan mempertimbangkan dengan eh, pastinya dengan perhitungan kalau masuk ya, perhitungan kos kalau masuk seperti apa gitu. Misal harganya kok sama dengan sasis yang berbahan bakar minyak, nah itu mungkin bisa diperhitungkan gitu. Tapi dengan pertimbangan satu dan lain hal, trek dan lainnya, kondisi jalan itu juga menjadi salah satu tantangan buat ATPM ataupun produsen sasis bis listrik untuk menghajar atau mengapa ya istilahnya ya menggembur pasar yang saat ini akap AKDP masih pakai bus biasa ya atau bus dengan bahan bakar minyak di Indonesia ini. Saat ini bus listrik banyak kan dioperasikan untuk bus kota seperti Surabaya Bus, Transjakarta, Mini Trans dan juga ada AJK-AJK lainnya gitu teman-teman. Nah ini sendiri busnya nanti akan dialokasikan untuk bukan bus perkotaan ya. Kemungkinan ini untuk bus-bus seperti instansi ataupun pribadi teman-teman karena di dalamnya nanti akan dibangun istilahnya apa ya? Istilahnya dibangun sesuai kebutuhan dari si pemesan. Jadi bukan reguler ya, bukan seat dua-dua gitu bukan. Nanti akan dibawa ke salah satu perikanan untuk membuat interiornya gitu teman-teman. Nanti kita cek interiornya. Gitu. Kemudian di sebelah depan, spion kita pakai spion SR3, depan pakai Neo, bumper Neo. Nah ini dibuka langsung dipraktekkan sini untuk maintenance, maintenance area bawah kemudi teman-teman. Ada running text-nya juga, komplit ini di bawah sinar rembulan. Nah ini juga pakai emblem Legacy SR3 Panorama, gitu teman-teman. Nah velgnya sudah dapat velg aluminium alux, gitu. Oke, nah di sebelah sini teman-teman, ini ada pintu daruratnya. Jadi pintu ini di sini ada trap tangganya dengan mekanisme pneumatik gitu ya Pak Ujo. Kene pakai pneumatik ya. Wheelchair lift. Oh, buat naikin kursi roda. Oh, disabilitas bisa naik ke sini ke atas itu. Istimewa gitu. Jadi sahabat disabilitas juga gitu. Pintu daruratnya tanpa ya, pintu daruratnya langsung dari sebelah sini. Jadi ini juga bisa diaplikasikan untuk pintu darurat. Nah, di dalamnya bisa dikunci ya. Jadi walaupun di situ ada locknya, nah itu ada locknya, tapi bisa dikunci dari dalam. Loh, di starter loh. Gak apa? Gak ono suara nih.
Soalnya suara nih. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Jadi Ultimate R banget ini. R. Namanya SR3. Ultimate R yang pakai bus listrik big bus pertama kali. City Bus by Hyundai. Oke, kita lihat interiornya yuk. Sudah muter nih full searah jarum jam, kita lihat interiornya. Nah, kalau untuk interiornya, dalamnya masih plat ya teman-teman. Jadi nanti akan dikasih vinil dan lainnya itu di rekanan kita untuk di interiornya. Dikirim kemana? Pastinya ke barat. Ini ada chokernet. Dashboardnya kita pakai dashboard yang baru, Legacy SR3 yang terbaru. Terus di sini ini ada setir Hyundai. Oke, ini apik banget ini. Untuk dashboardnya keren nih. Tampilannya mewah. Iki ready ya. Iki ready loh, diinjak gas melayu iki parkingnya kalau di apa namanya? Diuculi. Ini D-nya dinaikkan ready loh, udah ready. Injak gas melayu ini. Ini kayak punya 1626 ya, DNR gitu, kayak punya 1626. Nah, di sini ada untuk AC-nya. AC-nya ini apa Pak Ud? Bawaan sasis. MB Autotech. AB. KB Autotech. Keluarga berencana Autotech. KB Autotech AC-nya. Bawaan sasis ya? Bawaan sasis. Oh, Pak Utomo ya handal. Project leadernya untuk unit-unit listrik. Loh, baterainya tinggal patang strip. Tinggal patang strip baterainya. Gitu teman-teman. Nah, dalamannya gini. Jadi masih los ya, masih los gini. Jadi nanti akan dikasih interiornya atau dipasangin interiornya di salah satu rekanan kita gitu. Tapi ini untuk bawahnya sudah dipasang nih lapisannya yang utama dulu gitu. Ini struktur rangkanya kalau saya jelaskan teman-teman gak cukup ini, cukup lama lah. Tapi intinya ini struktur rangka atapnya kita buat untuk bisa menopang baterai seberat itu di atas. Saya tak tahu baterai ini abote piro. Spesifikasi ini aku sing rodok orangan. Baterai ini berarti piro Pak Ud? 2 ton. Tuh gede. Lah iya, 2 ton. Ngeri iki. 2 ton. Tapi iki bagasi ini solos ya? Sasisnya lodek. Tapi digawe tinggi toh. Lah iya. Lah iya berarti bagasinya kan los. Ora iso dibuka wis dikunci kabeh. Wis dikunci kabeh rasa. Oh iya, bagasine los. Bagasine los ya. Berarti nek gua akap iso ya sini. Bisa toh. Ini motor bisa masuk. Motor bisa masuk. Dikunci oleh. Motor bisa masuk. Abas. Nah, itu baterai ini lagi mau dipasang cover ya. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Sekilas spesifikasi dari City Bus Hyundai Legacy SR3 Panorama Ultimate R pertama kita yang akan dikirim ke rekanan kita dulu. Mungkin nanti akan kembali ke Laksana setelah selesai, mungkin ya. Tapi alangkah afdolnya kalau kita review dulu sebelum dikirim. Nanti kalau udah selesai, kalau dikirim ke Laksana kita review lagi. Mungkin begitu ya teman-teman. Oke, dari pojokan karoseri Laksana bersama teman-teman yang masih semangat ini di jam berapa ini? Jam 9 pas loh, Selasa 1 Juli jam 9 pas mau kita kirim. Oke, saya Dizenanto. Dadah.